Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, para ulama, ustadz, tim, dan seluruh kaum muslimin. Nasihat ustadz cara mendidik istri yang mudah futur, dan ketika futur adabnya menurun dan kinerja ibadah juga turun, semisal tidak tilawah, sholat buru-buru. Ketika saya mulai bersikap tegas, istri sering mengeluh saya keras, kurang lembut dalam mendidik. Namun hasilnya efektif. Tetapi walau efektif, selalu ada efek samping percecokan rumah tangga. Jika saya taklif dengan semisal hadiah, jalan-jalan, maka yang saya amati seringkali kurang efektif, malah terus lalai. Mohon nasihat Ustadz. Alhamdulillah istri juga rutin mendengarkan kajian ini. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kita harus sadari tidak ada istri yang sempurna, sebagaimana kita pun nggak sempurna. Dan Nabi mengatakan khuliqatil mar'atu min dila'. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, tidak lurus. Jadi itu tabiatnya. Dan Nabi SAW mengatakan jika Anda biarkan, maka dia nggak akan pernah lurus. Tapi kalau Anda paksa keras, maka dia akan patah. Jadi bukannya lurus, malah patah. Maka Nabi wanti-wanti, dan nanti kita akan masuk ke hadis-hadis tersebut biidznillah ta'ala. Jadi memang butuh taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, hadirin, butuh sosok pemimpin dan pendidik. Karena itu tadi nggak bisa pakai satu cara, dan dosisnya harus tepat. Kalau didiamkan nggak lurus-lurus. Kalau di sedikit atau kalau kelepasan dosis, patah justru. Jadi kalau kita terlalu tegas atau terlalu keras, bukannya benar, patah. Dan kalau udah patah, udah repot. Oleh karena itu, yang pertama kali adalah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, mulai dari diri kita, berusaha menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Dan salah satu tips yang harus dimiliki oleh pemimpin adalah keselarasan antara ucapan dan perbuatan. Kalau ucapan kita dan perbuatan kita selaras ketika kita berinteraksi dengan istri, walaupun kita nggak marah-marah, Allah akan kasih taufik. Banyak suami berpikir harus saya marahin dulu. Belum tentu loh. Mungkin kita butuh marah mendidik di 1-2 momen, tapi jangan lupa dasar dari itu semua. Dasar itu semua, ucapan dan perbuatan kita harus selaras. Ucapan dan perbuatan kita harus selaras. Dan itu susahnya minta ampun. Susahnya luar biasa. Makanya salah satu kajian terberat atau kasih nasihat terberat, kasih ceramah terberat itu depan siapa? Depan istri udah. Itu nasihatnya cuma 5 menit. Kita harus pertahankan 5 menit itu 7 ke 24 jam. Susahnya minta ampun. Padahal kita cuma ngomong 5 menit nih. Tapi kita harus pertahankan 5 menit itu 7 ke 24 jam. Tapi kalau kasih nasihat ke istri orang lebih enak gitu. Oh, mereka nggak ngelihat kita bagaimana. Tapi kalau istri kita kan ngelihat.
Setelah Allah melihat kita, lalu yang paling mudah melihat kita ya keluarga kita, istri kita. Maka ucapan dan perbuatan upayakan untuk seimbang. Kalau kita udah AA, BB, khusus apapun ini konsekuensinya, kecuali kalau haram ya. Kalau kita udah bilang AA, BB, dan gak usah marah-marah, dilaksanin aja. Kalau perlu dengan santainya, dengan kasih sayang, dengan ini. Kalau ini maka begini ya. Begitu itu misal dilanggar, ya udah jalanin aja konsekuensi. Dan gak usah bentak-bentak, gak usah. Gak usah ngamuk-ngamuk. Itu kan salah satu kunci Nabi kita SAW. Beliau, makanya istri-istri beliau sangat nurut kepada beliau. Ya karena beliau adalah orang yang paling selaras dalam ucapan dan perbuatan. Kamu tuh kalau jadi istri yang soleh, aduh, berarti kita harus jadi laki-laki soleh dulu. Atau kita pun juga harus soleh. Kalau gitu apa bedanya? Itu jauh lebih, Allah Ta'ala jauh lebih efektif di banyak kasus dibanding misalnya suami harus lebih pintar daripada istrinya. Bagus, suami lebih pintar daripada istri itu oke juga. Tapi kalau suami hanya modal pintar tapi ucapan dan perbuatannya berbeda, istri, Allah akan cabut respect dari hati istri. Tapi kalau suaminya mungkin di bawah istrinya secara kepintaran, kecerdasan, tapi konsisten gitu loh, istiqomah, itu Allah akan masukkan respect dan sayang ke dalam hati istri. Kan itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam. Innalladzina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ayat keberapa tuh? 96 ya. Innalladzina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Maryam ayat 96. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, niscaya Allah yang Maha Ar-Rahman akan menanamkan kasih sayang ke dalam hati mereka. Itu iman dan amal soleh. Dan iman dan amal soleh itu selaras antara lisan, perbuatan, dan hati. Itu aja. Jadi terkadang kita kan para suami, aduh aku nih bingung jadi pemimpin nih Pak Ustadz gitu loh. Aku nggak ikut, belum pernah ikut sekolah kepemimpinan. Ya udah sambil menunggu kesempatan untuk melatih skill kita memimpin gitu ya. Ini dulu aja dulu. Ini dasar. Walk the talk itu penting. Dan nggak ada kita yang sempurna. Makanya karena kita pasti nggak sempurna, maka kalau kita salah depan istri, kita harus akuin kita salah. Dan itu salah satu walk the talk juga. Salah satu keselarasan ucapan dan perbuatan dan hati. Kan kita harus selaras nih, ucapan, perbuatan, dan hati. Tapi emang ada dari kita 100%. Emang kita malaikat. Emang kita nabi yang maksum. Pasti kan kita kurang. Nah, begitu kita khilaf, akui kita salah. Minta maaf. Itu nggak akan justru itu akan menambah wibawa. Serius. Itu luar biasa. Apakah wibawa Nabi SAW berkurang ketika Allah turunkan abasa wa tawalla? Enggak. Apakah wibawa Nabi SAW berkurang 0,1% ketika Nabi SAW
mengharamkan madu karena ada dinamika dalam keluarga pada saat itu, lalu Allah turunkan ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak, wahai nabi kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk engkau, dalam surat At-Tahrim. Enggak, justru kita semakin terpukau dengan jiwa besar Nabi SAW, dan kita semakin yakin bahwa Al-Quran itu firman Allah, bukan buatan Rasulullah SAW. Karena kalau buatan Nabi SAW, mana ada ayat untuk meluruskan beliau alaihi salatu wassalam. Jadi kita harus fair juga. Kalau salah bilang salah. Dan banyak syaitannya kan bisikin kita nih sebagai laki-laki, kamu harus terlihat sempurna di hadapan istri. Mas, pantang kita ucapkan kata saya mengaku salah di hadapan istri, atau saya minta maaf. Enggak juga. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Tapi intinya berusaha menyamakan antara ucapan dan perbuatan. Sesimpel itu dulu. Nanti Allah kasih keberkahan. Dan terakhir buat istri, suami kita juga nggak sempurna, dan bersyukurlah ketika suami kita berusaha menjaga kita dari api neraka, walaupun mungkin ada beberapa sikapnya yang menurut kita agak keras dan kurang lemah lembut dalam mendidikkan itu komplainan istrinya. Ya, itu PR suami yang harus beliau benahi. Tapi dari kotak kita istri, punya suami yang berkenan menegur kita, menyalahkan kita, dalam bingkai menjaga kita dari api neraka, dan mau mendidik kita walaupun belum selembut level kita yang kita inginkan. Bersyukurlah, ada banyak wanita di luar sana yang tidak mendapatkan anugerah itu. Ada banyak wanita di luar sana yang mendambakan, memimpikan, dijaga dari api neraka oleh suaminya, tapi mereka nggak mendapatkan. Ada yang memang nggak ada suami, ada yang belum, karena jomblo belum menikah, ada yang suaminya meninggal. Selama ini beliau merasa dijaga dari api neraka oleh suaminya. 3 bulan yang lalu suaminya wafat, dan dia merasakan benar betapa kehilangan sosok yang selama ini menjaga dia dari api neraka. Sedangkan kita punya suami seperti ini, bersyukurlah kepada Allah. Tinggal yang belum sempurna dibenahi, tapi jangan lupa bersyukur sama Allah SWT. Lalu bersyukur kepada suami kita. Bahkan ada banyak wanita yang bersuami tapi suaminya tidak acuh sama dia, dicuekin, dibiarkan, nggak diluruskan, nggak dijaga dari api neraka, dibiarin aja sama suaminya, dan itu menyakitkan. Saya tahu ada seorang wanita, dan kasus seperti ini ini fenomena gunung es. Itu sengaja pulang larut malam, bahkan pulang pagi, hanya untuk mendapatkan kata tidak dari suaminya, dan tujuannya hanya agar suaminya marah dan menyuruh dia pulang. Itu aja. Maksudnya apa, Pak Ustadz? Kok melakukan sesuatu dengan tujuan membuat suami marah? Karena dengan suami mengatakan tidak, atau tidak boleh, atau apa-apaan kamu pulang jam segini, atau marah, maka dia merasa suaminya menjaga dia. Tapi kata itu nggak pernah dia dapatkan. Mau pulang jam 11 silahkan, jam 12 silahkan,
jam 1 malam silahkan, jam 2 silahkan, jam 3 silahkan, bahkan nggak pulang juga silahkan. Dan dia berpikir, kenapa saya tidak dicari, kenapa saya tidak ditegur? Berarti saya sudah nggak diinginkan lagi. Karena ditegur itu kenikmatan, hadirin. Ditegur oleh suami itu kenikmatan bagi istri, karena itu berarti dijaga dari api neraka. Itu tingkatan penjagaan tertinggi ketika istri dijaga dari api neraka. Itu tingkatan penjagaan tertinggi. Itu lebih mahal daripada misalnya suami menyiapkan driver buat keluarganya, atau suami menyiapkan bodyguard atau security, atau suami menyiapkan segala macam, atau kemana-mana suami selalu berikan first class atau business class atau fast track untuk menjaga, untuk membuat istri nyaman. Karena kenyamanan mana yang lebih tinggi dari surga? Nggak ada. Maka ketika suami kita berusaha menjaga kita dari api neraka, itu berarti beliau sedang memberikan yang terbaik buat kita. Adapun cara yang mungkin ada miss, ada ini, itu wajar, hadirin, wajar. Semua kita juga begitu. Semua kita juga demikian. Jadi itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama, dan kedepankan sisi syukur daripada sisi komplain. Karena yang membuat penduduk neraka terbanyak adalah wanita, adalah karena mereka kufur nikmat. Karena mereka kufur nikmat. Ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.